informasi mancanegara terkini. Bersama saya Siska Mawasi, kita ikuti live update mancanegara selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Warga Ukraina mengaku senang dengan adanya pertukaran tawanan perang dengan Rusia. Diketahui pertukaran ini menjadi yang terbesar sejak invasi dilancarkan pada Februari lalu. Pada Rabu 21 September, ada sekitar lebih dari 200 tentara Ukraina yang ditukar dengan sebanyak 55 tentara Rusia, ditambah dengan anggota parlemen Ukraina, Viktor Medvedchuk. Viktor Medvedchuk adalah pemimpin partai pro-Rusia terlarang yang dituduh melakukan pengkhianatan. Mereka yang dibebaskan termasuk tawanan perang dari negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Maroko. Meski tak mengenal tawanan perang secara pribadi, namun warga Ukraina ini tetap merasa bahagia mereka dapat kembali. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerangkan pertukaran ini dipersiapkan sejak lama. Kegiatan ini juga melibatkan negara lain yakni Turki dan Arab Saudi. Zelensky menyatakan pertukaran ini menandakan kemenangan bagi Ukraina. Atas hal ini, Zelensky berterima kasih dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan terkait bantuan yang diberikan. Sementara itu, peran Arab Saudi yakni pembebasan 10 tawanan asing yang ditangkap Rusia di Ukraina. Keterlibatan Arab Saudi dilakukan melalui mediasi oleh putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. 4 wilayah Ukraina yang dikendalikan oleh Rusia menggelar referendum atau pemungutan suara pada Jumat 23 September. Referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak.
Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia, yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di empat wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun, setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tidak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di empat wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya adalah para anggota NATO. Meski mendapat kecaman pihak Barat dan dianggap sebagai tindakan pencaplokan ilegal yang tidak sah, namun Rusia berpendapat bahwa cara ini adalah kesempatan bagi orang-orang di kawasan tersebut untuk mengekspresikan pandangan terkait nasib tanah air mereka sendiri. Aksi referendum seperti ini bukanlah kali pertama yang dilakukan oleh Rusia. Sebelumnya, di tahun 2014, pemerintahan Moskow diketahui telah menggelar referendum untuk menjadikan Crimea sebagai bagiannya. Rencananya, referendum akan digelar hingga Selasa pekan depan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memutuskan untuk walkout dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September di New York. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Dalam pertemuan tersebut, Lavrov memberikan pembelaan pada Rusia dan menepis kecaman internasional soal invasi ke Ukraina. Hal ini disampaikan Lavrov ketika PBB memperingatkan Rusia agar tidak mencaplok wilayah Ukraina dan para menteri Barat, menyerukan pertanggungjawaban atas kekejaman. Menurut Lavrov, negara-negara yang memasok senjata ke Kiev lah yang menjadi biang keladi konflik. Lavrov berujar, keputusan melakukan operasi militer adalah hal yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, beberapa pejabat negara menilai sikap Lavrov yang memutuskan untuk walk out menandakan bahwa dirinya enggan mendengar kecaman yang ditujukan pada Rusia. Antony Blinken dalam forum tersebut memperingatkan bahwa ulah Putin telah menghancurkan tatanan internasional. Menurutnya, mobilisasi militer dan referendum yang dilakukan Putin pada pekan ini ibarat seperti menambah bahan bakar ke dalam api. Tak hanya itu, Blinken menilai hal tersebut merupakan penghinaan terhadap piagam PBB, Majelis Umum PBB, dan Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini, Blinken berjanji bahwa Amerika Serikat akan terus mendukung Ukraina untuk mempertahankan diri. Sejumlah pejabat Jerman menyatakan siap menampung para pembelot dari Rusia. Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, dalam wawancaranya mengatakan Jerman akan memberikan pelindungan internasional pada mereka. Terpisah, Menteri Kehakiman Marco Buschmann juga mengeluarkan pernyataan senada melalui akun Twitter. Marco mengatakan warga Rusia yang kabur dari tanah airnya dan dinilai membenci Presiden Vladimir Putin akan diterima di Jerman. Jerman sendiri diketahui telah menerima sekitar 1 juta orang Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia. Seperti diketahui bersama, terjadi gelombang eksodus dari Rusia setelah Presiden Putin mengumumkan perintah mobilisasi militer parsial pertama sejak Perang Dunia II. Eksodus ini membuat tiket perjalanan menggunakan pesawat menuju luar negeri ludes terjual. Warga Rusia juga melakukan aksi demonstrasi menentang kebijakan ini. Namun, otoritas Rusia menangkap lebih dari 1.300 orang dalam aksi unjuk rasa tersebut. Berdasarkan laporan dari kelompok pemantau Avidi Info, sebanyak 520 orang ditahan di Moskow, sedangkan sisanya yakni 524 orang ditahan di Saint Petersburg. Warga menentang keras dengan rencana mobilisasi militer ini. Mereka menilai pemerintah Rusia hanya akan menghancurkan masa depan para penduduk. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu.
Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut.
Korban tewas dalam aksi demonstrasi di Iran pasca kematian Mahsa Amini kini bertambah menjadi 17 orang pada Kamis 22 September. Aksi demo ini sudah berlangsung selama 6 hari berturut-turut. Para korban tewas terdiri dari demonstran dan juga anggota kepolisian. Namun, laporan televisi setempat tak memberikan rincian terkait korban tewas ini. Dalam laporan sebelumnya, korban tewas berjumlah 11 orang. Akan tetapi para pejabat membantah bahwa pasukan keamanan terlibat dalam kematian para pengunjuk rasa. Seperti diketahui bersama, kematian Mahsa Amini memicu protes keras dari warga Iran. Amini tewas diduga dianiaya oleh polisi moral setempat karena jilbabnya dianggap tidak sesuai. Hal ini bermula ketika Selasa 13 September lalu, Mahsa Amini dan keluarganya melakukan perjalanan dari Kurdistan untuk mengunjungi kerabat mereka di Teheran, yang kemudian dihentikan oleh patroli polisi moral. Tak lama setelah ditahan, Amini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami koma. Demo besar-besaran ini terjadi di 15 kota yang ada di Iran. Polisi membubarkan ribuan massa demonstran menggunakan gas air mata. Mereka juga menangkap beberapa dari para demonstran. Dilaporkan para pengunjuk rasa memblokade jalan, membakar kendaraan polisi hingga meneriakkan slogan anti pemerintah. Dalam unjuk rasa, beberapa wanita Iran bahkan melepas jilbab mereka sebagai bentuk protes. Kementerian Intelijen Iran menyatakan bahwa aksi protes atas kematian Mahsa Amini adalah ilegal. Dilaporkan warga Iran yang menghadiri aksi protes ini akan menghadapi tuntutan. Informasi ini disampaikan oleh otoritas Iran pada Kamis 22 September. Hal ini sekaligus instruksi agar masyarakat Iran menghentikan aksi demo yang sudah berlangsung selama 6 hari berturut-turut ini. Sebelumnya, pemerintah Iran juga memblokir akses Instagram dan WhatsApp. Hal ini dilakukan demi meredam protes para warga. Pemerintah Iran secara bertahap membatasi akses web di sebagian besar negara dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman listrik juga dimulai di Teheran dan bagian lain Iran ketika protes pertama kali pecah pada pekan lalu. Pada 19 September malam, pemerintah memperluas pembatasan ke bagian-bagian provinsi Kurdistan Barat. Lalu pada hari Rabu 21 September, akses WhatsApp dan Instagram melalui salah satu penyedia internet utama negara tersebut tidak bisa terhubung. Pembatasan ini dinilai dapat membuat pemerintah Iran mengontrol narasi soal kematian Amini. Kematian Mahsa Amini yang memicu gelombang protes warga Iran direspons oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi. Raisi berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap penyebab kematian Amini. Seperti diketahui sebelumnya, Amini diduga tewas dianiaya saat diamankan oleh polisi moral Iran. Yang dianggap tidak memakai jilbab sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sela-sela sidang umum PBB Kamis 22 September, Raisi mengaku telah menghubungi keluarga Amini. Kepada mereka, Raisi meyakinkan bahwa pemerintah Iran akan melakukan penyelidikan dan memastikan akan mengadili pihak yang bersalah. Ia menegaskan Iran melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Raisi menekankan tidak ada aksi penganiayaan yang dilakukan petugas kepada wanita berusia 22 tahun itu. Namun pernyataan ini ditolak oleh pengunjuk rasa. Sementara itu, beberapa jam setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada unit polisi moral Iran, Raisi menuduh Barat melakukan standar ganda. Ia mengungkit pembunuhan oleh polisi di Amerika Serikat dan menawarkan statistik tentang kematian wanita di Inggris. Terkait aksi pembatasan media sosial di Iran, Raisi pun enggan untuk berkomentar. Buntut dugaan penganiayaan yang menewaskan Mahsa Amini, pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada polisi moral Iran. Sanksi ini diberikan pada Kamis 22 September oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Tak hanya kepada unit polisi moral Iran, sanksi juga dijatuhkan kepada 7 pemimpin organisasi keamanan Iran yang disebut rutin menggunakan kekerasan untuk menekan pengunjuk rasa dan warga sipil Iran lainnya. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dalam pernyataannya mengecam aksi brutal tersebut. Yellen mengatakan bahwa Amini merupakan wanita pemberani. Lebih lanjut, Yellen menyerukan agar pemerintah Iran segera mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan tindakan represif yang mengancam kebebasan berekspresi dan berkumpul. Mahsa Amini dinyatakan tewas pada Jumat 16 September lalu setelah diamankan oleh polisi moral Iran.
Kepala Polisi Teheran Brigjen Hussein Rahimi membenarkan bahwa Amin ditangkap karena pakaiannya tidak sesuai syariat yang berlaku. Namun Rahimi membantah tudingan penganiayaan tersebut. Sementara itu, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran atau IRGC meminta pengadilan untuk mengadili orang-orang yang menyebarkan rumor. Di sisi lain, mereka juga menyampaikan simpati kepada keluarga Amini. Dalam aksi demonstrasi ini dilaporkan setidaknya 17 orang tewas. Selain peringatan akan mengadili demonstran, Iran juga telah memblokir akses media sosial Instagram dan WhatsApp. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan simpatinya atas kematian Mahsa Amini. Di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis 22 September, Biden memberikan dukungan aksi demo yang tengah terjadi di Iran. Biden berujar Amerika Serikat berdiri bersama warga Iran dan wanita Iran yang mengusahakan hak dasar mereka. Ia mengklaim Amerika Serikat akan selalu mempromosikan hak asasi manusia sesuai dengan piagam PBB. Sementara itu, otoritas Amerika Serikat telah mengambil sikap terkait dengan peristiwa ini. Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada polisi moral Iran. Tak hanya kepada unit polisi moral Iran, sanksi dijatuhkan kepada 7 pemimpin organisasi keamanan Iran yang disebut rutin menggunakan kekerasan untuk menekan pengunjuk rasa dan warga sipil Iran lainnya. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dalam pernyataannya mengecam aksi brutal tersebut. Yellen mengatakan bahwa Amini merupakan wanita pemberani. Lebih lanjut, Yellen menyerukan agar pemerintah Iran segera mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan tindakan represif yang mengancam kebebasan berekspresi dan berkumpul. Aksi protes di Iran terjadi di sebagian besar wilayah tersebut dan berlangsung selama 6 hari berturut-turut sejak Jumat 16 September. Untuk meredam aksi ini, pemerintah memperingatkan soal langkah hukum yang akan dihadapi demonstran serta memblokir akses media sosial. We stand with the brave citizens and the brave women of Iran who right now are demonstrating to secure their basic rights. But here's what I know. The future will be won by those countries that unleash the full potential of their populations, where women and girls can exercise equal rights, including basic reproductive rights, and contribute fully to building a stronger economies and more resilient societies, where religious and ethnic minorities can live their lives without harassment and contribute to the fabric of their communities, where the LGBTQ plus community individuals live and love freely without being targeted with violence, where citizens can question and criticize their leaders without fear of reprisal. The United States will always promote human rights and the values enshrined in the UN Charter in our own country and around the world. Let me end with this. Pemerintah Provinsi Jiangxi, China pada Jumat 22 September mengumumkan pasokan air di Danau Poyang menyusut ke level terendah. Diketahui Danau Poyang merupakan danau air tawar terbesar di China. Dilaporkan selama 3 bulan terakhir, ketinggian air Danau Poyang turun dari 19,43 meter menjadi 7,1 meter. Padahal Danau Poyang merupakan sumber aliran utama Sungai Yangtze yang merupakan sungai terpanjang di China. Pusat Pemantauan Air Jiangxi mengatakan ketinggian air di Danau Poyang akan turun lebih jauh dalam beberapa hari mendatang dengan curah hujan yang masih minim. Curah hujan di wilayah tersebut tercatat 60% lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Adapun sebanyak 267 stasiun cuaca di seluruh China melaporkan rekor suhu terpanas pada Agustus. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat pengairan di sekitarnya menyusut. Tak hanya itu, juga ikut merusak pertumbuhan tanaman yang akan panen pada musim gugur. Meski sempat terjadi hujan lebat di sebagian besar Cina Barat Daya, namun kondisi ini belum membuat wilayah tersebut terbebas dari kekeringan. Kondisi yang sangat kering sekarang dilaporkan sudah mencapai lebih dari 70 hari di Jiangxi. Sebanyak 10 waduk di Provinsi Anhui, tetangga Provinsi Jiangxi, bahkan berstatus sekolah mati. Status sekolah mati adalah tingkat ketika air tidak bisa lagi mengalir dari hilir ke bendungan.
Demikian informasi dalam live update mancanegara edisi kali ini. Jangan lupa nantikan berita terkini lainnya di kanal Tribun Network. Saya Siska Mawaski, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.